Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita ingin membahas tentang tata cara sholat berjamaah. Ada 3 bagian setidaknya yang akan kita bahas, sehingga memerlukan beberapa kali pertemuan. Kita mulai dari keharusan sholat berjamaah. Dibahas dari buku Tata Cara Sholat Berjamaah, buku kecil yang saya tulis. Disebut sholat berjamaah apabila dilakukan minimal oleh 2 orang, 1 jadi imam, 1 jadi makmum. Itu disebut sholat berjamaah. 2 orang sih, cuma 1 di sono, 1 di sono. Nah, itu bukan berjamaah. Ada nggak yang begitu ya? Nah, orang udah datang ke masjid tapi tidak berjamaah. Kenapa? Karena ketika dia datang ke masjid, imam tahiyat akhir, ya udah selesai sholat nih. Akhirnya apa? Dia sholat sendirian. Padahal sholat belum selesai, imamnya belum salam. Tapi kadang orang karena udah tahiyat akhir, akhirnya dia tidak ikut. Atau sholat sudah selesai, imam udah salam, tapi kan ada yang jadi masbuk, ikut aja yang jadi masbuk. Misal yang paling kanan, jadikan dia sebagai imam, dapat dia nilai berjamaah. Nah, gitu. Jadi minimal diikuti oleh 2 orang, yang 1 jadi imam, yang 1 jadi makmum. Ada hadis dari Ibnu Abbas. Hadisnya riwayat jamaah di halaman 8. Aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi. Ada beberapa, 1 diantaranya Maimunah. Pada malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk mengerjakan sholat malam, sholat tahajud. Aku pun mengikutinya dan berdiri di sebelah kirinya. Kemudian beliau memegang kepalaku dan memerintahkanku agar berdiri di sebelah kanannya. Jadi Ibnu Abbas ini masih kecil. Ketika Nabi wafat, dia umurnya 13 tahun. Jadi dia sahabat kecil, tapi dia diakui sebagai ahli tafsir oleh Nabi. Nah, ketika Nabi mau sholat malam, Ibnu Abbas ini ngikuti, cuma dirinya sebelah kiri. Maka Nabi pegang kepalanya, dipindahkan ke sebelah kanan.
Memerintahkan itu maksudnya digeser ke sebelah kanan. Bukan sholatnya di sebelah kanan, bukan lagi sholat, bukan begitu. Nah, perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Maksudnya ruku itu sholat. Nah, dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Kalau dirikan sholat itu berarti ya sholat harus didirikan. Maka dirikanlah sholat dengan cara berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sangat ditekankan oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu secara berjamaah. Sehingga disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud serta Ibnu Majah. Mazala Jibrilu yusini bis sholati fil jamaah. Ini malaikat Jibril itu kalau datang tidak selalu menyampaikan wahyu. Ada saat malaikat Jibril datang untuk menyampaikan pesan-pesan khusus kepada Nabi. Ada tuh beberapa pesan khusus dalam hadis ini. Ya, ini terkait dengan sholat berjamaah. Mazala Jibrilu yusini bis sholati fil jamaah. Senantiasa malaikat Jibril datang kepadaku dan berwasiat tentang sholat berjamaah, menekankan sholat berjamaah. Hatta zonantu annahu la yaqbalullahu ta'ala sholatan illa fil jamaah. Begitu ditekankannya sholat berjamaah, sampai-sampai aku menduga sholat tidak diterima oleh Allah kecuali bila dilakukan secara berjamaah. Ya sebenarnya sholat sendiri juga diterima. Maksudnya begitu ditekankan seolah-olah sampai-sampai Nabi menduga bahwa sholat itu tidak diterima kecuali kalau dilakukan secara berjamaah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan kepada para sahabat untuk sholat secara berjamaah di masjid atau di musola. Yang dimaksud musola, musola di masyarakat, bukan di dalam rumahnya ada kamar. Kamar itu ditulis pintunya atau di atas pintunya musola. Bukan itu yang dimaksud musola. Musola masyarakat. Masyarakat kita itu kan semangat sholat berjamaah dulu tuh, semangat sholat jamaah. Cuma masyarakat kita tuh pertanian, agraris. Di sini masjid, sekitarnya penduduk, ada se-RT, 2 RT di sekitar masjid itu penduduk. Sesudah itu sawah, berpetak-petak sawah, sana sawah kan gitu. Nah, di seberang sawah itu ada lagi sekelompok penduduk, mungkin 10 rumah gitu, 15 rumah. Di sebelah sana ada lagi penduduk, begitu juga di sana, begitu. Nah, 15 rumah itu kemudian bikin musola, sehingga mereka sholat berjamaahnya di musola itu.
Kalau hari Jumat semuanya kumpul di masjid ini, maka masjid ini namanya masjid jami. Masjid jami, kumpulan dari musola-musola itu. Nah, ini ada kasus seorang sahabat matanya buta, rumahnya jauh dari masjid. Kalau pergi ke masjid nggak ada yang menuntunnya. Nah, dia minta kepada Nabi rukhsah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan a'ma. Nah, dari Abu Hurairah, ada seorang buta datang mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai penuntun yang akan membimbing saya ke masjid. Kalau ke masjid repot, nggak ada yang nuntun. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurahhisa lahu fayusalli fi baitihi. Nah, lalu dia minta kepada Rasul itu rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Minta keringanan agar bisa sholat di rumahnya, dibolehkan sholat di rumahnya. Maka farokhoso lahu, Rasulullah kemudian memberikan rukhsah kepadanya. Ya, nggak apa-apa kamu sholat di rumah. Namanya juga buta, rumah jauh, yang nuntun nggak ada. Ya, saya kasih kamu rukhsah. Falamma walla da'ahu faqala lahu hal tasma'un nida bis shalah, qala na'am, qala fa'ajib. Sesudah permintaannya itu dikabulkan, maka dia pergi pamit. Tapi baru saja pergi, baru saja beberapa langkah dia meninggalkan Nabi, itu tiba-tiba dipanggil lagi oleh Nabi. Abdullah, tunggu dulu. Rasul terus nanya, kamu dengar azan apa enggak? Hal tasma'un nida bis shalah, kamu dengar azan apa enggak? Naam, iya saya dengar. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Yang matanya buta, rumahnya jauh, yang nuntun enggak ada, kalau dengar azan datang ke masjid. Saya ngisi acara manajemen masjid di berbagai daerah seluruh Indonesia. Suatu ketika ada acara di Kalimantan Timur. Ketika saya cerita tentang hadis ini, di antara peserta ada yang nanya, Pak Ustadz nanya, kalau begitu, kalau kita nggak dengar azan, nggak apa-apa dong kita sholat di rumah saja. Saya bilang, Pak, ini Nabi nanyanya kepada orang buta. Makanya Nabi nanya, kamu dengar azan apa enggak? Karena dia buta. Orang buta kan yang penting dengar. Begitu. Lah kalau bapak kan nggak buta, bapak bisa lihat jadwal, bapak bisa lihat jam, bapak bisa lihat orang pergi ke masjid. Lagi nonton TV, ada siaran langsung sepak bola, tiba-tiba ada tulisan saatnya sholat Isya untuk Jakarta dan sekitarnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat ditekankan.
Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim di halaman 11, wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin payuh tatoba summa amuru rajulan faya umman nas summa ukhalifuhu ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, saya bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang untuk menyerukan azan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka akan saya datangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka. Maksudnya itu, seandainya boleh begitu, seandainya boleh saya tidak jadi imam, seandainya boleh saya tidak jadi imam, saya suruh orang jadi imam, lalu saya nyuruh orang untuk menyiapkan kayu bakar, nah, kemudian saya datangi rumah orang-orang yang kalau di situ ada laki-laki nggak ke masjid, saya bakar rumahnya. Seandainya boleh, cuma kan nggak boleh. Itu menunjukkan betapa ditekankannya sholat berjamaah di masjid. Maka seandainya di suatu kampung sama sekali tidak ada orang sholat berjamaah di masjid, itu kata Nabi, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihimus shalah illa qad istahwaza alaihimus syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kuluz zi'bu minal ghanamil qasiyah. Saya dengar Rasulullah bersabda, tiada 3 orang pun di dalam sebuah desa atau di lembah yang tidak diadakan di sana sholat berjamaah, melainkan nyatalah bahwa mereka telah dipengaruhi, dikuasai oleh syaitan. Karena itu tepatilah sholat berjamaah, sebab hanya kambing yang terpencil dari kawannya sajalah yang dapat dimakan oleh serigala. Jadi seandainya di suatu kampung ada masjid, ada musola, ternyata 3 orang saja tidak ada yang sholat, itu orang sekampung dikuasai oleh syaitan. Buktinya apa? Buktinya pada nggak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu namanya dikuasai oleh syaitan. Maka yang malas sholat berjamaah itu adalah orang munafik. Di zaman Nabi itu orang munafik malas sholat berjamaah. Ya, kalau orang sekarang nggak bisa juga kita vonis munafik nih orang, nggak sholat jamaah. Ya paling tidak ada virus kemunafikan. Makanya munafik itu ada dua macam. Ada munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi, emang dia kafir aslinya, cuma dia ngaku beriman. Nah, terus yang kedua ada munafik amali, amalnya yang mencerminkan kemunafikan. Kalau ngomong berdusta, kalau janji nggak ditepati, dikasih amanat dia hianat,
Nah, itu namanya munafik amali. Nah, enggak mau sholat jamaah di masjid, ini namanya munafik amali dari segi amal. Nah, orang munafik i'tiqadi, munafik yang asli, itu kan dia hakikatnya kafir. Maka di Mekah itu enggak ada orang munafik waktu itu. Waktu itu di Mekah enggak ada orang munafik. Orang munafik itu baru ada di Madinah. Dia memperhatikan kaum muslimin ini makin banyak di Madinah itu. Pengaruh Nabi makin besar. Kalau enggak, nanti dia bakal tersingkir. Kalau dia enggak beriman, dia bakal tersingkir. Akhirnya apa? Dia menyatakan diri beriman. Nabi sih nggak tahu kalau dia maksudnya begitu. Namanya orang menyatakan diri beriman, ya Nabi terima aja. Nah, Allah ngasih tahu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Surat Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia ada orang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal dia bukan orang-orang yang beriman. Itu kalau kita baca surat Al-Baqarah dari ayat pertama, itu manusia dibagi 3 oleh Allah. Manusia dibagi 3. 1, muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, orang takwa itu 5 ayat. Orang takwa digambarkan dalam 5 ayat. Yang kedua, orang kafir, itu digambarkan dalam 2 ayat. Orang munafik digambarkan dalam 13 ayat. Itu pelajaran buat kita bahwa membicarakan, mengetahui orang munafik memang lebih rumit. Ayatnya sampai 13, lebih banyak. Bahkan si munafik ini karena nggak sholat ke masjid dipertanyakan. Kan ngaku beriman, masa nggak sholat? Akhirnya dia datang juga ke masjid. Datang ke masjid itu mau store muka, kalau bahasa kita tuh. Mau store muka, supaya mukanya kelihatan di hadapan orang-orang beriman, di hadapan Nabi. Nah, supaya mukanya kelihatan. Allah kasih tahu, diturunkanlah surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu bermaksud menipu Allah. Menipu Allah berarti menipu Nabi. Menipu Nabi berarti menipu kaum muslimin. Dia bermaksud menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Maka dibongkar rahasianya. Kenapa dia sholat ke masjid itu? Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk sholat, dia berdiri dengan perasaan yang malas. Sholat berjamaah itu malas. Kenapa? Sholat sendiri aja enggak, apalagi sholat berjamaah. Terus kenapa dia sholat berjamaah di masjid? Yura'unan nas. Dia bermaksud riya kepada manusia. Riya itu dari kata ro'a, yang artinya melihat. Orang riya adalah orang yang melakukan kebaikan karena ingin dilihat oleh orang lain.
Begitu. Itu namanya riya. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir kecuali sedikit. Orang munafik itu males banget sholat berjamaah. Dia nggak suka kalau imam bacanya panjang. Padahal tidak ada imam yang bacanya panjang, itu nggak ada. Yang ada panjangan dikit. Kenapa? Orang dia biasanya kulhu, biasanya wal asri. Lah ini sabihis, panjang banget. Padahal panjangan dikit, bukan panjangan banget. Orang malas tuh kadang-kadang nggak segera berdiri. Kayak sholat tarawih itu. Ada orang malas sholat tarawih, makanya dia nggak segera berdiri. Imam udah waladhdallin, dia masih duduk aja, belum juga berdiri. Dia nunggu imam ini baca apa nih habis ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Waduh, panjang banget. Nggak langsung diri dia. Nah, begitu. Jadi inilah dalil-dalil yang menekankan kepada kita untuk sholat berjamaah, dan berjamaahnya di masjid atau di musola. Sholat di rumah itu kalau kondisinya tidak memungkinkan. Misalnya apa? Misalnya hujan besar, jalanannya banjir sedengkul. Nah, itu dimaklumi, nggak sholat di masjid. Kalau hujan besar, jalanan tidak banjir, apalagi beraspal, kan ada payung. Orang-orang dulu tuh saking semangatnya sholat berjamaah, meskipun hujan tetap datang ke masjid. Padahal dia nggak punya payung. Di depan rumahnya itu ada pohon tales yang besar tuh, pohon tales yang daunnya besar. Dipotong sama dia, jadiin payung. Ada nggak yang begitu, Pak? Itu pohon tales ya? Atau pohon pisang, ada daunnya. Cuma kan pohon pisang tidak, dia cuma panjang. Atau karena dia petani, itu ada tudung petani yang seukuran tampah itu. Begitu. Lah kalau sekarang sih hujan juga enak. Jalanannya udah diaspal, payung ada. Payung dipakai semua, mantel ada. Kalau naik motor hujan, plastik ada. Begitu. Jadi kalau darurat itu apalagi? Sakit yang menyebabkan kita nggak bisa pergi ke masjid. Misalnya apa? Asam urat lagi kumat. Itu kalau jalan napak aja sakit. Nah, jangankan masjid yang 100 meter, mau ke kamar mandi, wah itu udah sakit. Nah itu nggak apa-apa. Ada orang lewat mau ke masjid, si bapak ini ada di teras. Pak, nggak ke masjid? Enggak, saya lagi sakit. Nah, sakit? Kelihatannya bapak sehat-sehat aja. Gue lagi sakit hati tahu. Sakit hati sama siapa? Sama pengurus, sama DKM. Emang kenapa? Ya, gue punya pendapat enggak didengar. Pengurus kayak apa itu?
Jangan begitu. Oke lah nggak suka sama pengurus masjid, tapi jangan benci pada masjidnya. Datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan pengurus. Nah begitu. Saya sisakan waktu. Ada yang mau menanggapi? Mau bertanya? Ya, silakan. Kalau iya. Iya. Ya, kalau orang biasa sholat berjamaah di masjid, sekarang dia tidak sholat berjamaah di masjid. Misalnya lagi di kereta, lagi safar dalam perjalanan jauh, lagi kurang sehat, lagi sakit tadi, maka dia nilainya sama sholat berjamaah. Karena apa? Karena itu sudah biasa dilakukannya. Sholat jamaah itu sudah biasa dilakukannya. Disinilah pentingnya rutin dalam melakukan kebaikan. Ahabbul amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amal yang sangat disukai Allah adalah yang dilakukan secara terus menerus, rutin, meskipun sedikit. Sehingga pada saatnya dia tidak bisa melakukannya, dia tetap dapat pahalanya dengan sebab uzur, ya, dengan sebab uzur, bukan malas. Kan ada saat orang ada datang malasnya, malas sholat di rumah aja. Saya kan udah biasa sholat di masjid. Sekalipun saya nggak sholat di masjid juga, kata Pak Ustadz, karena udah rutin, pahala mah tetap dapat. Bukan begitu. Pahala tetap dapat kalau uzur, bukan kalau males. Kenapa nggak ke masjid, Pak? Pergi? Enggak, semalam mau isya ada tamu. Nggak enak sama tamu, akhirnya saya nggak pergi ke masjid. Ya jangan begitu. Tamu ajak ke masjid. Pak, kita ke masjid dulu, nanti kita terusin lagi. Begitu. Nggak ke masjid pas semalam, kemana? Kan semalam ada siaran langsung sepak bola. Habis maghrib sepak bola, makanya saya nggak datang. Saya mah nggak begitu-gitu amat Pak sama sepak bola. Nah gitu. Ada waktunya ke masjid ya ke masjid. Begitu Pak. Baik. Ada lagi? Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.